APD. Siram. Tidak ada topi. Topi dulu, pakai topi. Topi saya Dinda tidak ada. Ada di situ topi. Topi saya Dinda. Kemudian apa? Celemek. Masker. Ibu apa masker? Masker ya? Mana? Ada. Oh, Bu. Tidak ada. Ada underpad juga, ada underpad, jangan lupa ya untuk menahan. Ya. Mana masker? Mana masker? Itu Udah dijamin nak. Orang ini tanya-tanya kamar baju. Capek. Kita lihat dulu, observasi dulu, tanyakan dulu Ibu, kira-kira ini sudah ada pembukaan atau bagaimana? Ya, kita harus observasi dulu. Ibu permisi Ibu, sakitnya kemarin sampai ada sakit dari jam berapa? Ya, kita tanyakan dulu ya. Kalau kamar di sana yang ada tadi. Tadi bukan sudah mencuci tangan toh? Permisi, angkat bokongnya Ibu. Ya. Kita periksa apakah ini sudah ada pembukaan atau bagaimana? Ya, misalnya pembukaan sudah tadi waktu uploadan 5, tapi DP ketuban masih utuh, masih ada, ya. Yang dulu ambil apa itu? Kalau kita mau persiapan alat, sorong kamar sorong. Kita pakai Hansun 1 dulu ya, untuk memastikan apakah ketuban ini masih ada atau sudah tidak ada lagi. Posisi daripada setengah kuar ini diletakkan seperti ini. Kita atur memang ya, kita harus mengatur memang ini posisi daripada setengah koher ya, setengah koher. Coba baca di situ, baca checklist. Satu orang baca dulu. Mana sih siapa dong? Baca. Langsung prosedur Ibu. Iya, langsung prosedur. Bahas dengarkan denyut jantung janin dan catat pada pantograf. Ya. Partograf. Kasih lurus Ibu, lurus kaki kita mendengar. Ambil tangan kiri kita ada di Tangan Ibu. Oke. Sesuaikan. Cuci kedua tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir lalu Sudah. keringkan. Pakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril. Ya. Desinfeksi daerah vulva dulu. Contoh kalau ini apa ya? Bengkok. Sorry. Bengkok diletakkan di sini ya. Cara melakukan pembersihan perineum berapa kapas yang harus kita pakai? 5 ya. Dari apa? Labia mayora kanan, mayora kiri, mayora kanan. Ini tidak sampai ya, oke. Masih mau dikembalikan di situ. Oke, setelah itu apa? Di antara kontraksi lakukan pemeriksaan dalam dengan hati-hati. Ya. Lakukan pemeriksaan dalam dengan hati-hati. Permisi Ibu, tangan saya. Pegang dulu begini ya. Sambil kita masukkan ini. Tangan jari kita yang satunya secara obstetrik. Pegang dulu supaya Ibu sudah Ibu rasakan bahwa kita sudah mulai memegang vaginanya, ya. Kemudian masukkan. Permisi Ibu. Ya.
Setelah itu Raba dengan hati-hati selaput ketuban untuk memastikan bahwa kepala sudah masuk panggul dan bawah tali pusat dan atau bagian-bagian tubuh yang kecil dari bayi. ya, kita merabanya, raba sekitar sini ya, bagian kiri dengan bagian kanan. Apakah ada bagian-bagian kecil? Nah, bagian-bagian kecil itu contoh misalnya ada tali pusat atau apa. Oke, sudah. Setelah kita raba, pembukaan ini 7 atau sudah 8 kepala sudah mulai masuk PAP. Panggul. Dorong kamari dulu sih. Dorong. Oke, kemudian apa lagi? Baca. Jika tali pusat, umbilikus, atau bagian-bagian yang kecil dari bayi bisa dipalpasi, jika tali pusat dipalpasi, jangan pecahkan selaput ketuban. Ya. Rujuk ibu segera. Kalau misalnya di bagian saat kita akan melakukan pemeriksaan dalam, kemudian kita meraba ada bagian-bagian kecil, maka ini tidak bisa kita lakukan pecah ketuban ya. Pastikan dulu tidak ada bagian-bagian kecil di bagian bagian bawah ya. Kalau ada jangan segera kita melakukan amniotomi ya. Kita pastikan dulu tidak ada ya. Oke, setelah itu apa? Dengan menggunakan tangan yang lain, tempatkan klem setengah kocap desinfeksi Dengan tempat koher. Ini kita ambil dengan tangan yang tidak pakai handskun ya. Ambil ini setengah koher, kita masukkan di antara jari ini. Masukkan seperti ini ya. Tapi tangan ini berada di dalam. Masukkan di sini. Pegang. Ya. Lindungi kepala bayi. Kemudian kita lakukan menoreh. Menoreh itu atau mukase picah ketubannya. Sambil ini kita lindungi kepala bayi jangan sampai kena pada kepala bayi. Nah, biasanya kan bunyi. Kan bunyi ya. Dengan kita menorehnya, maka dengan sendirinya ketuban akan keluar ya. Ini agak tebal dia punya handskun yang dibikin improvisasi ini ya, sehingga agak sulit untuk menorehnya ya, dan juga tidak terlalu tajam ini setengah kohernya ini ya. Koreh seperti ini. Nah, tangan kita tetap masih ada di dalam. Ini kita letakkan di sini. Kita periksa yang keluar ini apa. Sampai dia punya cairan ketuban ini keluar ya. Periksa apakah jernih, apakah bercampur mekonium, apakah bercampur darah. Kita nilai ya, lihat. Oke, setelah itu biarkan air ketuban membasahi jari tangan yang digunakan untuk pemeriksaan. Ya, biarkan ini tampung di sini ya. Kalau ketubannya sudah mulai banyak, tampung. Biarkan ini keluar terus. Gunakan tangan yang lain untuk mengambil pemecah ketuban dan menempatkan ke dalam larutan klorin. Sudah. Tadi sudah. Evaluasi warna cairan ketuban, periksa apakah ada. Celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lalu lepaskan. Bila ini sudah selesai, sudah ketubannya sudah keluar semua, sudah habis, maka ini kita celupkan di larutan klorin kembali 0,5. Oke, lepaskan secara terbalik dan biarkan terendam di dalam larutan klorin. Ya. Setelah itu tunggu lagi apakah ada his atau tidak. Sudah selesai itu, sudah sampai. Nah, segera periksa ulang DJJ. Ya. Setelah kita melakukan amniotomi, kita periksa kembali dia punya DJJ. Dengar lagi, apakah denyut jantung ini masih normal atau tidak? Apakah dia sudah irregular atau tidak? DPDJJ misalnya sudah lebih dari 100
80 kah atau bagaimana? Maka bila kita mendengarkan DJJ ini sudah lebih dari 160 atau 170, maka ibu harus kita pakaikan O2. Itu cara untuk amniotomi dan kita mendengar DJJ. Kita dengar. Oke. Berikutnya catat pada partograf waktu dilakukan Isi di sini saat kapan kita melakukan di partograf ini. Ya, saat kapan kita melakukan. Oke. Itu sudah selesai pada amniotomi. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut dengan menolong persalinan. Ya. Orang badorong.